Halo anak-anak, mari kita mulai untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan. Dan kita akan berdoa terlebih dahulu. Mari kita satu dalam doa. Kami mempersiapkan diri untuk mendengar firman-Mu, diberkati oleh firman-Mu. Kiranya Tuhan sempurnakan apa yang kami dengar. Dan terlebih penting daripada itu, kami mampu melakukannya. Tuhan beritakanlah, kami sambut dengan sukacita. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Mari kita buka Alkitab kita. Ya, dari Ulangan pasal 15 ayat 7 sampai 11. Ulangan 15 ayat 7 sampai 11. Jika sekiranya ada di antaramu seorang miskin, salah seorang saudaramu di dalam salah satu tempatmu, di negeri yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu, maka janganlah engkau menegarkan hati ataupun menggenggam tangan terhadap saudaramu yang miskin itu. Tapi engkau harus membuka tangan lebar-lebar baginya dan memberi pinjaman kepadanya dengan limpahnya, cukup untuk keperluannya seberapa ia perlukan. Hati-hatilah supaya jangan timbul di dalam hatimu pikiran dursila. Demikian. Sudah dekat tahun ke-7, tahun penghapusan hutang. Dan engkau menjadi kesal terhadap saudaramu yang miskin itu dan engkau tidak memberikan apa-apa kepadanya. Tetapi ia berseru kepada Tuhan, maka ia berseru kepada Tuhan tentang engkau, dan hal itu menjadi dosa bagimu. Engkau harus memberi kepadanya dengan limpahnya, dan janganlah hatimu berduka cita apabila engkau memberi kepadanya, sebab oleh karena hal itulah Tuhan Allahmu akan memberkati engkau dalam segala pekerjaanmu dan dalam segala usahamu. Sebab orang-orang miskin tidak hentinya akan ada di dalam negeri itu. Itulah sebabnya aku memberi perintah kepadamu demikian. Haruslah engkau membuka tangan lebar-lebar bagi saudaramu yang tertindas dan yang miskin di negerimu. Amin. Demikianlah firman Tuhan, dan kita yang berbahagia adalah yang mendengarkannya, memeliharanya, dan melakukannya. Haleluya. Oke, saya pakai kacamata dulu. Iya, kita lanjutkan. Apa kabar hari ini? Nah, itu dulu yang penting ya. Kiranya tetap dalam keadaan sehat dan kalian semua menjaga kesehatan dengan tetap di rumah, rajin pakai masker, tetap rajin cuci tangan, dan tentu mengurangi aktivitas di luar. Udah berbulan-bulan kan melakukannya dan sukses. Baik, teruskan. Karena itu menjaga keselamatan keluargamu. Karena rata-rata seusiamu itu tahan, kuat. Jadi kalaupun tertular COVID, kalian OTG, orang tanpa gejala, karena kuat. Jadi demi keluargamu, kalian rela berkorban, tidak beraktivitas kemana-mana. Belajar di rumah, mendengar firman Tuhan di rumah, ibadah di rumah. Oke, baik. Masih bersumber dari buku Derap Remaja. Iya, masih ingat 3 tema sebelum hari ini? Ya, jadi ada beberapa tema yang dipersiapkan untuk kebaktian sepanjang bulan September ini. Jadi ada tema tiada payung untuk berteduh, keraskan suara kebenaran, just war, dan minggu ini adalah remah yang terbuang. Nah, semua tema itu dikaitkan dengan kenyataan hidup yang getir, kenyataan hidup yang pahit, kenyataan hidup yang tidak mengenakan. Banyak orang mengalaminya. Mungkin kamu salah satunya, keluargamu salah satunya, mengalami kegetiran-kegetiran itu. Dan semua ini diangkat tujuannya adalah untuk menyentuh rasa kemanusiaanmu, rasa kemanusiaan kita.
bahwa hal-hal semacam itu adalah menjadi persoalan real di dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, tema kita minggu ini adalah tentang remah yang terbuang. Nah, apa maksudnya? Apa pentingnya kita merenungkan itu? Nah, mari kita mulai dengan perhatikan grafik ini. Ini adalah grafik angka kemiskinan tahun 2019. Nah, dibuat beberapa tahun mulai 2012. Nah, kalau kita perhatikan grafiknya turun. Makin turun. Jadi bisa dikatakan orang miskin makin sedikit. 2012 itu di sana dituliskan kira-kira 29 juta. Banyak banget itu ya. Karena penduduk Jakarta ini kira-kira 10 juta. Jadi hampir 3 kali penduduk Jakarta. Nah, tahun lalu diperkirakan orang miskin menjadi 24 juta. Jadi turun kira-kira 5 jutaan. Ya, ini sebuah prestasi ya. Menurunkan jumlah orang miskin. Tapi tetap saja jumlah orang miskin itu banyak. 24 juta itu banyak banget ya. Banyak banget. Memang firman Tuhan mengatakan, Tuhan Yesus pun menegaskan di dalam Matius 26 ayat 11. Karena orang-orang miskin selalu ada padamu, tetapi aku tidak akan selalu bersama-sama kamu. Ya, jadi memang anak-anak, orang miskin gak akan pernah selesai dalam kehidupan kita ini. Orang miskin selalu ada. Orang yang miskin dan berkekurangan selalu menjadi bagian dalam kehidupan kita. Gak pernah akan hilang. Sekali lagi, dia selalu ada. Menjadi bagian dalam kehidupan kita. Nah, sehingga bukan saja orang miskinnya yang harus, bukan disingkirkan, maksudnya diturunkan jumlahnya. Tapi orang-orang yang tidak miskin itu juga harus merespon, menanggapi, ya, dengan adanya orang miskin itu, menanggapi adanya kemiskinan itu. Nah, apa yang harus kita lakukan? Pertama, penting ini, jangan nambah angka kemiskinan, jangan nambah orang miskin di dunia ini, ya. Jangan jadi orang miskin. Ya, jadilah orang kaya. Karena kalau kita kaya, kita makin banyak mampu memberi berkat. Perhatikan tuh ya. Perhatikan nih, tujuan kekayaan yang Kristen ini berbeda nih. Kalau kamu kaya, kamu banyak memberi berkat. Kamu bisa semakin banyak menjadi berkat. Contoh, dalam kehidupan kita ini ada yang namanya filantropis. Filantropis dari kata philea, kan itu cinta kan artinya kan. Dan anthropos, manusia. Jadi mencintai sesama. Jadi filantropis itu adalah sebutan untuk orang-orang kaya yang berderma, memberi uangnya yang triliunan itu kepada sesamanya yang memang miskin. Nah, contoh, ini ada Bill Gates dan Jack Ma. Ini 2 orang kaya dunia nih. Kekayaannya udah sampai puluhan triliun. Nah, saya dapat data tahun kemarin sampai tahun kemarin, Bill Gates itu sudah mendonasikan uangnya itu sampai 519 juta dolar. 519 juta dolar. Itu kira-kira 7,2 triliun. Itu banyak banget. 7.000 miliar. 7,2 triliun rupiah. Nah, itu Bill Gates. Nah, Jack Ma, khusus untuk COVID ini saja, dia sudah mengeluarkan kira-kira 197 miliar. 197 miliar. Untuk nanganin COVID ini saja. Nah, itu maksud saya. Jadilah kaya agar semakin banyak kita menjadi berkat. Walaupun saya lagi murah hati,
kemauan memberi itu tidak ada hubungannya dengan kekayaan, itu betul. Tapi kalau kamu adalah orang yang murah hati plus kaya, coba bayangkan betapa banyaknya uang yang bisa kalian berikan. Murah hati, miskin, tetap ada yang mau diberikan, tetap. Tapi udah murah hati plus kaya pula. Itu luar biasa. Saya jadi teringat kata-kata seorang pendeta namanya Yohanes Chrysostomus. Dia adalah seorang uskup agung di Konstantinopel pada zaman itu, pada abad yang kelima. Ya, dia hidup tahun 347 dan meninggal tahun 407 Masehi. Jadi abad yang kelima. Dia adalah uskup agung di Turki. Konstantinopel itu kan Turki ya. Dia pernah mengatakan begini. Orang yang serakah tidak sama dengan orang yang kaya. Orang serakah tidak kaya. Ia menginginkan begitu banyak dan karena ia tidak memilikinya, ia tidak pernah akan kaya. Orang serakah adalah penjaga kekayaan yang bukan miliknya. Dia adalah seorang budak dan bukan tuan dari harta itu. Barang yang tak Anda butuhkan adalah berlebih-lebihan dan tak berguna. Cobalah memakai sepatu yang terlalu besar. Anda tak tahan memakainya karena hanya akan mengganggu jalanmu. Begitu juga rumah yang lebih besar dari yang diperlukan hanya merupakan hambatan bagimu untuk melangkah ke sorga. Maukah engkau menjadi kaya? Jadikan Allah sebagai sahabatmu dan engkau akan lebih kaya dari siapapun. Nah, jadi kaya harta, miskin kemurahan, percuma. Itu bukan orang kaya. Itu hanya orang yang greedy, tamak. Nah, kan berbeda kan? Orang yang tamak itu sebetulnya nggak pernah kaya. Karena dia tidak pernah menjadi orang kaya. Karena hartanya itu selalu dianggapnya kurang untuk dirinya. Dan dia terus grab, cari, nggak ada puasnya. Tapi orang yang kaya adalah orang yang punya sesuatu dalam dirinya dan bisa dirasakan oleh sesamanya. Itu baru namanya orang kaya. Dan orang kaya seperti itu adalah orang yang karena mengenal Tuhan. Nah, itulah bagian kedua yang saya ingin sampaikan. Apa itu? Tadi yang pertama, apa respon kita? Jangan nambahi orang miskin di dunia ini. Jangan jadi orang miskin, ya. Jangan nambah-nambahi angka kemiskinan. Jadilah orang yang sukses. Jadilah orang yang hebat, ya. Paling tidak, ya, cukup. Ya, nggak perlu berlebihan, cukup. Ya. Yang kedua adalah lakukan pertolongan yang nyata. Jadi nggak cuma prihatin. Aduh, kasihan ya miskin. Aduh, kasihan ya nggak bisa makan. Aduh, kasihan ya nggak punya sepatu. Ngomong doang. Lakukan tindakan pertolongan nyata sekecil apapun. Sekecil apapun. Mulai dari mana? Perhatikan gambar ini. Ini adalah makanan yang dibuang di tempat sampah. Ada data yang sangat miris. Saya baru tahu data ini. Dan saya betul-betul berharap bukan saya salah satunya. Jadi ada data resmi yang dirilis tahun 2020 bahwa orang Indonesia per tahun itu membuang makanan yang masih bisa dimakan. Karena makan nggak habis, karena ngambil berlebihan dan dibuang. Itu kalau dikumpulkan, 1 tahun itu sampai 1,3 juta ton. 1,3 juta ton. Itu banyak banget. Jadi kalau dihitung-hitung, satu orang, berapa itu ya? Setahunnya. Bisa kira-kira 300 kilo per orang dalam setahun. Ya, jadi banyak banget, 1,3 juta ton. Dan itu sebetulnya bisa dimakan oleh orang lain yang membutuhkan. Nah, padahal kita tahu
bahwa salah satu kategori orang miskin itu adalah orang yang tidak bisa makan dengan kecukupan gizi. Karena orang bisa saja makan apa saja kan bisa. Ya. Bisa kan makan apa saja, tapi kalau nggak bergizi lah buat apa? Kalau setiap hari hanya karbo saja, nggak ada gizinya ya, dia nggak akan sehat. Dia nggak akan siap untuk bersaing dengan orang yang makannya jauh lebih bergizi. Dengan makanan yang bergizi, tubuhnya jadi lebih fit, imunitasnya jadi lebih baik, dia lebih kebal terhadap penyakit. Dia juga jauh dari penyakit-penyakit degeneratif, ya kan? Diabetes, jantung, kolesterol, hipertensi, dan lain-lain. Jadi, orang sekali lagi bisa aja makan apa saja. Tapi kalau gizinya tidak seimbang, karena ketidakmampuan dia membeli, mengadakan makanan yang bergizi, jadi hidupnya juga tidak sehat. Nah, berhemat makanan, mengambil makanan secukupnya, menghabiskan makanan yang ada dalam piring kita itu adalah sebuah tindakan kecil yang nyata untuk menolong orang lain. Atau kamu yang biasanya jajan 20.000 katakanlah, lalu kemudian kamu jajan 15.000 dan 5.000 kamu sisihkan satu saat untuk orang yang miskin, itu udah luar biasa. Udahlah, nggak usah 5.000 lah. 2.000-nya saja misalnya, 1.000-nya saja misalkan. Nah, dasarnya apa menolong orang miskin ini? Kan mesti punya dasar yang kuat nih, kalau enggak kita hanya akan sesekali. Karena harapannya kan terus-menerus, dan pertolongannya lebih banyak. Kan tadi mulai dari hal yang kecil. Kan enggak seterusnya seterusnya kecil-kecilan dong. Maunya setahun kecil-kecilan, makin sedang, makin banyak, makin besar, akhirnya seperti Bill Gates ataupun Jack Ma tadi kan gitu. Nah, kalau dasarnya benar, pasti kita mampu melakukannya dari yang kecil sampai akhirnya memberi bantuan yang luar biasa besar dan sangat berdampak. Apa itu dasarnya? Takut akan Tuhan. Iya, takut akan Tuhan itu akan mendorong kita menjadi orang yang bermurah hati. Nah, perhatikan bacaan kita khususnya ayatnya yang ke-9. Hati-hatilah supaya jangan timbul di dalam hatimu pikiran dursila demikian. Sudah dekat tahun ke-7, tahun penghapusan tahun penghapusan hutang, dan engkau menjadi kesal terhadap saudaramu yang miskin itu, dan engkau tidak memberikan apa-apa kepadanya. Maka ia berseru pada Tuhan tentang engkau, dan hal itu menjadi dosa bagimu. Nah, jadi kalau ngakalin bermurah hati kepada orang miskin, itu bisa menjadi dosa. Tapi ini apa nih maksudnya? Kok ada tahun penghapusan hutang, itu tahun yang ke-7, lalu kalau deket-deket tahun itu kenapa kita jadi males memberi bantuan, pinjaman, ada apa sih maksudnya? Jadi ini terkait dengan kebiasaan orang Yahudi. Jadi orang Yahudi itu punya hari raya yang unik, yaitu hari raya tahun ke-7, disebut tahun penghapusan utang. Jadi setiap 7 tahun sekali ada hari raya untuk mengingat hari istirahatnya Tuhan menciptakan. Jadi hari raya itu diciptakan untuk mengenang ya hari istirahat Tuhan, hari Sabat, ya Sabatani, ya hari Sabat. Nah, sehingga Tuhan berhenti setelah bekerja 6 hari lamanya. Nah, yang ke-7 ini istirahat. Nah, begitu juga dengan umat, dengan orang Yahudi. Setiap tahun ke-7 itu ada tahun penghapusan hutang. Hutang itu semua dinolkan. Berapapun jumlah hutangnya dinolkan. Nah, biasanya pada tahun ke-6 itu orang mulai pada bikin curang tuh. Orang-orang kaya ini bikin curang. Curang maksudnya itu begini. Tahun depan tahun penghapusan hutang. Aku jangan ngasih pinjaman. Kalau aku ngasih pinjaman, tahun depan hutangnya nggak perlu dibayar. Nah, jadi repot lah. Jadi biasanya tahun ke-6 ini banyak orang makin susah karena orang-orang kaya, orang-orang yang berkecukupan, orang-orang yang punya duit tidak mau memberi bantuan.
tidak mau memberi pinjaman modal atau apapun kepada saudara-saudaranya yang membutuhkan. Nah, disitulah Tuhan menegur. Bisa jadi tuh orang-orang yang miskin itu mendoakan kamu tentang kelakuanmu, tentang tindakanmu yang sengaja tidak mau memberi pinjaman. Dan Tuhan murka, itu menjadi dosa buatmu. Padahal tujuannya firman Tuhan membuat tahun ke-7 sebagai tahun penghapusan hutang, itu bukan agar mempersulit orang yang miskin, bukan. Tapi itu dilakukan agar orang mengingat kemurahan Tuhan malah. Dengan mengingat kemurahan Tuhan, maka kita bisa bermurah hati pada sesamanya yang sedang bersusah, membutuhkan bantuan, membutuhkan pertolongan. Itulah maksud dari ayat 9 dan itu menjadi dasar penting buat kita. Mari bertindak nyata menolong orang-orang yang membutuhkan dengan tindakan-tindakan kecil saja. Nah, salah satunya adalah memberikan pinjaman, memberikan hutang. Kok nggak diikhlasin aja sih, bantu aja? Enggak. Ini sebuah pendidikan yang bagus, ini penting nih. Jadi ayat 7 dan 8 itu mengatakan agar kita memberi pinjaman. Kenapa bukan memberi secara cuma-cuma? Karena Tuhan sedang mengajarkan hidup bertanggung jawab. Hidup bertanggung jawab. Karena orang yang menerima pinjaman itu berkewajiban mengembalikan. Ya kan? Ya. Jadi ketika dia tidak mengembalikan pada waktunya, berarti dia curang dan tidak bertanggung jawab. Itu nggak baik. Dan ini yang jauh lebih penting. Tuhan ingin membedakan orang miskin dengan pengemis. Itu beda banget. Orang miskin dengan pengemis itu beda banget. Orang miskin itu belum tentu pengemis. Pengemis, walaupun pura-pura miskin, ya kan? Dia bukan orang yang miskin sebenarnya. Bahkan sekarang mengemis itu bisa jadi pekerjaan. Beberapa kali kan orang tertangkap punya uang sampai puluhan juta, ya, rumahnya di kampung megah, mewah, tapi dia pengemis dan itu sangat buruk, sangat jelek. Orang miskin bukan berarti pengemis dan Tuhan tahu persis bahwa orang miskin bukan pengemis. Maka ketika dia diberi pinjaman, dia harus bertanggung jawab mengembalikan. Dan dia tidak mau menempatkan orang miskin sebagai pengemis. Tidak. Mereka memerlukan uang untuk modal, ya, memerlukan uang untuk mencukupi kebutuhannya, memerlukan uang bantuan karena mereka belum sanggup membelinya. Nanti kalau ada uang, ya dia akan kembalikan. Dia punya kebutuhan, dia beli dulu, lalu dia harus kembalikan. Ini sebuah sistem yang sangat baik. Sebuah cara menata keuangan yang baik. Orang miskin tidak harus jadi pengemis. Jadi dia akan menerima pinjaman dan saatnya dia akan kembalikan. Dan itu mendorong orang si miskin untuk bekerja lebih giat lagi, mencari uang lebih banyak lagi, sehingga pada saatnya nanti dia nggak perlu mencari pinjaman lagi, tapi dia mampu kembalikan pinjaman itu, dan dia sudah mencukupi kebutuhannya sendiri. Luar biasa kan? Ya, sekali lagi, miskin bukan berarti pengemis. Yang ketiga, yang terakhir, jadi yang pertama tadi, jangan nambah angka kemiskinan. Mari kita bantu dengan cara yang terkecil dan sederhana sekalipun. Yang ketiga, bangun kesadaranmu, terus bangun dalam pikiranmu bahwa kemiskinan itu musuh yang harus kita habisi. Kemiskinan, bukan orang miskin ya. Kalau orang miskin musuh, nanti kita jadi pembunuh orang miskin. Bukan. Kemiskinannya. Kemiskinan itu musuh kehidupan kita. Selain kebodohan. Oke? Jadi, kebodohan dan kemiskinan itu kalau ada dalam diri satu orang, waduh itu udah menderitanya orang itu. Pintar tapi miskin nggak ada persoalan, ya kan? Bodoh miskin, wah luar biasa bahayanya. Ada lagi yang masalah, kaya tapi bodoh. Itu lebih jadi penderitaan bagi sesamanya. Oke, kemiskinan dan kebodohan itu adalah musuh kita.
Kemiskinan itu musuhmu. Terus tanamkan dalam pikiran. Aku harus menghabisi kemiskinan. Terus tanamkan terus. Sampai itu menjadi karakter. Bahwa apapun yang kamu lakukan, aku harus taklukkan kemiskinan. Dan aku harus menumbuhkan kesejahteraan. Tanamkan terus dalam pikiran. Aku harus taklukkan kemiskinan. Aku harus atasi kemiskinan. Dan aku harus menyuburkan kesejahteraan, kemakmuran. Terus tanamkan itu dalam dirimu. Aku harus menghabisi kemiskinan. Terus. Karena apa? Seperti yang tertulis dalam ayat yang 11. Dan itu juga yang Tuhan Yesus katakan tadi kan dalam Matius 26 ayat 11. Di dalam ayat 11 dikatakan, sebab orang-orang miskin tidak hentinya akan ada di dalam negara itu. Itulah sebabnya aku memberi perintah kepadamu demikian. Haruslah engkau membuka tangan lebar-lebar bagi saudaramu yang tertindas dan yang miskin di negerimu. Artinya, kita harus memahami firman ini secara positif, bukan secara negatif. Secara positif itu artinya apa? Bahwa kemiskinan harus menjadi perlawanan hidup orang beriman. Bukan kita berpikir logika sebaliknya. Apa itu logika sebaliknya? Ya biarin aja, kan firman Tuhan bilang orang miskin selalu ada. Ya jadi nggak apa-apa dong banyak orang miskin. Itu negatif. Tapi ayat ini bukan mendorong kita untuk membiarkan orang miskin. Tapi mendorong kita untuk ambil bagian, mengurangi, menekan kemiskinan itu, walaupun akan selalu ada, tidak akan pernah nol, karena kemiskinan itu kan bukan saja karena nggak bisa bekerja, nggak punya keterampilan, enggak kan? Ketika ada peperangan maka ada kemiskinan, ketika ada bencana maka ada kemiskinan. Jadi orang miskin selalu ada, bukan saja sekali lagi karena gaji kecil, nggak ada pekerjaan, nggak ada kesempatan, pendidikan, nggak ada keterampilan, bukan saja itu loh. Ya kan? Bahkan ada orang yang dimiskinkan oleh sistem. Tahu nggak kalian? Negara membuat, kerajaan membuat, sekelompok orang membuat orang lain jadi miskin. Ada loh. Dan itu bisa dilakukan. Dan artinya sekali lagi orang miskin selalu ada dalam hidup kita. Dan mari menjadi penolong buat mereka. Dan saya yakin betul Anda salah satunya. Saudara adalah salah satunya. Kamu adalah salah satunya. Ketika kamu terus berpikir dalam pikiranmu bahwa kemiskinan adalah musuhku dan aku harus menaklukkannya, aku harus mengatasi, dan aku harus membuat kesejahteraan, kemakmuran di mana-mana. Remah-remah itu adalah sisa-sisa apa yang sudah kita nikmati. Dan jangan biarkan itu terbuang. Jangan pernah menyia-nyiakan sisa-sisa apapun dalam hidupmu. Tapi jadikan remah-remah itu berkat, bermanfaat bagi sesama. Remah-remah uang jajanmu, sisa uang jajanmu. Remah-remah baju bagusmu. Remah-remah sepatumu. Sisa-sisa apapun yang sudah kamu nikmati. Biarkan itu menjadi berkat bagi sesamamu. Sampai suatu ketika, bukan sisa yang kau berikan. Bukan remah-remah yang kau berikan. Tapi kalian memang menyiapkan sesuatu yang bagus untuk sesamamu. Untuk kamu nikmati bersama-sama dengan mereka. Atasi kemiskinan, taklukkan kemiskinan, dan mari tumbuhkan kesejahteraan dan kemakmuran. Amin. Mari kita bersaat hening sejenak. Saatnya kita bersatu dalam doa. Tuhan, untuk pertama sekali kami hendak berdoa untuk anak-anak-Mu ini, khususnya mereka yang dalam keadaan sakit. Kau beri kesembuhan, Kau beri kekuatan, khususnya seluruh anggota keluarganya, agar dengan cinta kasih, bahu-membahu menjadikan kesembuhan itu nyata. Kami juga berdoa untuk kehidupan sehari-hari mereka, anak-anak-Mu ini dalam proses belajar mengajar, agar bertahan di rumah dan mendapatkan ilmu pengetahuan dengan cara online. Dan ini penting untuk masa depan mereka. Kiranya menjadikan mereka semua pemimpin yang terbaik, orang-orang yang berguna bagi masyarakatnya, dan menjadi berkat
bagi sesamanya. Secara khusus doa kami untuk orang tua mereka, Tuhan berkati papa mama mereka, ayah bunda mereka, agar mereka terus saling mencintai, menyayangi, dan mendampingi anak-anakmu ini sehingga bertumbuh dewasa. Dan pada saatnya nanti mereka dapat mengambil keputusan tersendiri, dan dalam keputusannya itu sebagai orang dewasa Engkau memimpin hidup mereka. Kami mengucap syukur bahwa kelas katekisasi sudah selesai untuk angkatan 2019-2020. Maka dalam waktu dekat akan dibuka kelas katekisasi untuk teman-teman kami tahun 2020, angkatan 2020-2021. Kiranya kami yang sudah 15 tahun ke atas boleh mengikutinya, walaupun dengan cara online untuk sementara waktu sampai nanti kami bisa bertatap muka dalam kelas. Berkati dalam waktu dekat pelaksanaannya dan kami boleh bersama-sama mendaftarkan diri. Secara khusus Komisi Remaja dan pengurusnya Tuhan berkati agar pelayanan mereka semakin luar biasa. Walaupun mengalami keterbatasan yang luar biasa karena COVID ini Tuhan, rekan-rekan kami, Lia sebagai ketua dan teman-temannya sebagai pengurus lainnya dapat melayani semakin baik dan semakin luar biasa hanya untuk kemuliaan nama-Mu saja. Dan secara khusus bagi bangsa dan negara kami, Tuhan berkatilah para pemimpin kami agar mereka bekerja dengan baik dan takut akan Tuhan. Kiranya firman yang kami dengar tidak sia-sia, tapi kami mampu menjadi pelakunya. Inilah doa kami, permohonan kami, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Selamat hari Minggu, Tuhan berkati kalian semua dan terus jaga kesehatan. Pakai masker, cuci tangan, jaga jarak, dan jadilah berkat dalam kehidupan.